Belasan toko di Pasar Banjarjo, Bojonegoro menunggak sewa selama 1 hingga 2 tahun. Akibatnya, toko tersebut digembok oleh Disdakop UM Bojonegoro melalui kantor pasar tersebut. Toko-toko tersebut ditutup dengan label dikosongkan pada pintu dekat nomor lapak, dengan bertuliskan arahan untuk menghubungi pihak kantor pasar tertera pada label tersebut. Setidaknya 5 di antara 11 toko tersebut berada di sisi timur pasar. Perwakilan Paguyuban Pedagang Pasar Banjarjo mendatangi gedung DPRD Bojonegoro untuk menyampaikan keluh kesah kepada Komisi B DPRD Bojonegoro. Pihak Disdakop UM juga hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, Kepala Disdakop UM Bojonegoro, Sukaimi, tidak hadir dan diwakilkan oleh Kabid Pengelola Pasar Setyo Budi. Ketua Paguyuban Hari Utomo menyampaikan bahwa pendapatan yang tidak berimbang dengan kebutuhan ekonomi sehari-hari menyebabkan pedagang kesusahan membayar sewa. Apalagi dengan perubahan sistem penarikan biaya dari biaya restribusi menjadi biaya sewa, yang menyebabkan biaya yang harus diserahkan turut membengkak. Selain itu, sistem penarikan telah dilakukan 6 bulan sejak SK Bupati turun. Bahkan ada pula pedagang yang tidak dapat membayar sewa sejak awal pasar dibuka, namun tokonya tidak digembok. Kenapa sampai nggak bisa terbayar dengan nilai segitu? Berarti kan sangat minim. Untuk kebutuhan hidup saja mungkin ya cukup, apalagi yang kena biaya anak sekolah dan lain sebagainya, ya kan. Nah, contoh seperti botol cepet itu kadang sehari cuma terjual omset 50.000, 10.000 botol cepet. Seperti botol beras, pengecer beras, kadang seminggu terjual 5 kilo. Bisakah itu untuk biaya hidup? Apalagi untuk membayar sewa pasar. Terus perharinya charges retribusi itu kalau dipegang di Samarinda sekarang kan 6.000. Dulu waktu dipegang di pasar cuma 2.000 per hari. Masa naik sampai 200%, apakah ada pelanggaran aturan? Sewanya pos pedagang itu berapa tahun sekali, per bulan sekali, atau sewanya itu dalam aturan per tahun, tapi dibayar tiap bulan. Berarti per hari retribusi 3.000, per bulannya juga itu sudah digabung ya 6.000 itu per harinya. Kalau dihitung per hari jadinya kurang lebihnya 6.000, tapi kalau 1 bulan ketemunya 160, 500. Berarti 1 hari bayar 6.000? Ya, itu enggak per hari, itu cuma kalau dihitung per hari ketemunya itu, tapi dibayar sistem bulanan. Total yang sudah ditutup itu Pak? Yang ditutup berapa? Sekarang yang ditutup mungkin kurang lebih, saya kan nggak ngecek persis ya, sekitar 15 Tapi bidang. rata-rata itu nunggak berapa lama? Itu memang dulu ya, kisahnya kan pasca corona. Dari awal pedagang sudah mengajukan keringanan, tapi katanya sudah didok kan waktu hearing yang tahun lalu. Nah, padahal SK Bupati kan menyusul, tapi sudah ada kegiatan penarikan sudah di awal. Jadi HMI itu, Pak HMI itu tidak ada SK Bupati, tetap narik ya? Iya, belum ada SK Bupati waktu itu. Itu berapa bulan? Kisaran 6 bulan. Jadi tidak ada SK Bupati, HMI Belum ada SK Bupati. tetap narik ya? Ya narik, makanya dihitung dari awal 2021. Berapa bulan Pak? Februari. Jedanya SK itu 6 bulan kalau nggak salah. Jedanya 6 bulan? Penarikan sudah berjalan, SK Bupati turun sekitar bulan 6 dengan saya. Terus Pak, kan nunggak ini 1 tahunan itu rata-rata. nunggaknya berapa tahun? Rata-rata 1 tahun. 1 tahun. Ada yang dari awal belum bisa bayar ya ada, tapi nggak digembok. Jadi yang pertama diambil tindakan saya memang. Jadi untuk lainnya mungkin ya maaf ya, biar berganut, wedi, memang intinya itu biar pedagang itu takut. Maka dulu saya pernah sampaikan, jangan sampai pedagang itu dibikin nggak nyaman. Kalau nggak nyaman pada itu habis pedagang. Pihak Paguyuban Pedagang berharap adanya keringanan melalui korting biaya sewa toko dan sebagian pedagang berharap pemutihan biaya sewa.
Pihak DPRD dan Disdakop UM mencoba memberikan solusi, salah satunya adalah memberikan kembali kunci toko untuk pedagang yang punya itikat baik untuk membayar sewa. Menurut Kabid Pengelola Pasar Disdakop UM Setiabudi, pelunasan dapat dilakukan secara bertahap dengan adanya jumlah minimum untuk jaminan pengambilan kunci. Namun pedagang tetap diharapkan dapat mencicil hingga lunas. Pedagang kan minta ada pembukaan tadi saran dan masukan dari DPR itu nanti diharapkan istilahnya ada jaminan pembukaan bulog, tapi pedagang juga harus menjamin akan melunasi kan gitu lah. Jadi nanti kita sampaikan ke pimpinan bahwa apakah masukan dan saran dari DPR ini kita disetujui oleh pimpinan karena apa ya kita sama-sama memberikan kemudahan pada pedagang, juga pedagang juga memberikan atas pengelolaan pasar. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto mengaku problem ini telah berlarut-larut berjalan dan beberapa pedagang telah melunasi biaya sewa. Di sisi lain, ekonomi pasar masih belum bangkit pasca pandemi, berakibat beberapa pedagang masih memiliki tunggakan selangit sehingga dibutuhkan win-win solution. Sukur tidak memungkiri kemungkinan adanya diskon atau bahkan pemutihan biaya sewa jika keadaan pasar memang benar-benar sepi. Nantinya kuasa untuk memberikan diskon atau pemutihan berada di tangan Bupati Bojonegoro setelah dikaji melalui penerbitan Perbub. Sukur juga berharap Disdakop dapat memberikan kejelasan kepada pedagang mengenai keputusan dari Bupati. Ini kan apa ya? Persoalan ini kan sudah lama, kita sebenarnya nggak mau mengulang-ulang. Satu sisi, dinas itu kan diberikan beban PAD dari hasil sewa itu. Tapi di sisi lain, mulai tahun 2020, pasca COVID, kondisi pasar itu kan sepi. Nah, untuk membangkitkan semangat dan juga market pasar yang lebih baik itu kan tidak mudah. Nah, oleh sebab itu memang harus ada win-win solusi. Satu sisi banyak pedagang yang sudah lunas, tidak punya utang. Tetapi ada kelompok pedagang yang tunggakannya sampai 2 tahun. Nah, kemudian ada pedagang yang utangnya tidak sampai 1 tahun. Nah, artinya apa? Berarti kan di antara 600 pedagang yang ada di situ, itu ada 300 lebih, hampir 400 yang memang pedagang ini punya etikat baik untuk menyelesaikan tanggung jawabnya untuk bayar sewa. Ini kan sudah tidak ada masalah. Tetapi ada kelompok pedagang yang di atas 100 yang memang punya tunggakan hampir 2 tahun. Nah, kemudian karena memang market pasar ini lagi kurang bagus, sepi, kita kan juga harus bisa memilah. Artinya ada kita dorong agar beban atau untuk ukuran waktu apakah tahun 2023-2024 karena memang pasar masih sepi, ya dimungkinkan untuk kita mengurangi atau memberikan diskon atau memutihkan lah bagi mereka yang keberatan dengan syarat memang pasarnya itu memang betul-betul sepi, bukan karena memang pedagangnya yang seperti itu. Pak, terkait tadi kan pedagang minta bahwa dari 2 tahun yang lalu bahwa untuk ada hal keringanan sewa. Ya. Ternyata pihak Disperindak selalu membenturkan dengan ke Bupati. Artinya bahwa disuruh menunggu petunjuk dari Bupati. Sedangkan tidak ada surat SK, namanya SK ya. Pihak Disperindak sudah menarik. Ini bagaimana? Jadi begini, kewenangan untuk memberikan diskon, memutihkan atau menggratiskan sewa itu ada di tangan Bupati karena dasarnya Perbu. Nah sebenarnya apa yang menjadi harapan pedagang dan lain-lain sebagainya itu diakomodir, direkapitulasi, disampaikan dinas kepada Bupati. Nah mungkin Bupati bagian hukum asisten yang melakukan kajian, benar enggak, layak enggak untuk kita berikan diskon dan lain sebagainya. Ini kan yang sebenarnya harus dikaji dan ini menjadi otoritas penuh Bupati untuk mengurangi, memberikan diskon, membebaskan dan lain sebagainya. Tentu melalui kajian-kajian yang memang sesuai dengan ketentuan tentunya. Seperti itu. Dan wajar aja. Lah persoalan nanti Bupati menurunkan Perbu untuk menggratiskan mereka dengan alasan ini, itu kan menjadi kewenangan Bupati. Tapi
Dinas Perdagangan pun sebenarnya harus bisa memberikan jawaban kepada para pedagang. Segera, oh di ACC sama Ibu Bupati, tidak di ACC, oh tidak digratiskan tapi dikurangi 50% dan lain sebagainya. Sebenarnya kan hanya urusan itu aja. Toh sebenarnya kalau memang ini dirasa memberatkan, tidak ada masalah bagi kita menurunkan target PAD dari Dinas Perdagangan, dari pasar, karena memang ada sebagian para pedagang yang memang merasa keberatan dengan tarif besar itu, kan bisa saja itu kita lakukan. Dengan nggak hadirnya kepala dinas ini bakal mengadakan lagi pertemuan betul. Sebenarnya kita sayangkan lah, ini kan sebenarnya kita itu tidak mau membahas ini bolak-balik berulang, tapi karena apa namanya mereka terus mendesak, sebenarnya kepala dinas perdagangan udahlah mereka tanpa diundang pun karena hari ini tidak bisa, ya besok lah meskipun tidak resmi kita datang ngobrol-ngobrol, kita cari solusi bersama. Kalau nggak datang ya sangat kita sayangkan, ini kan urusan yang kurang banyak lah. Syukur menyayangkan tidak hadirnya Kepala Disdakop UM Sukaimi dalam pertemuan tersebut, apalagi pertemuan tersebut menyangkut kebijakan kehidupan banyak masyarakat. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sali Atasasmi turut menyampaikan keputusan penggembokan toko dapat menjadi bumerang karena pedagang justru tidak akan memiliki sumber pemasukan untuk melunasi biaya tunggakan. Sehingga sebagai solusi pedagang diberi kesempatan untuk berdagang dan mencicil tunggakan setelah menandatangani surat pernyataan bersedia menyelesaikan tunggakan melalui cicilan. Tadi dari rapat sore hari tadi kita menyarankan untuk mereka nyicil. Jadi mereka tetap harus melunasi tanggungan dari yang belum terbayar. Misalnya tanggungannya ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, itu dicicil. Dicicil bisa 2 bulan, 3 bulan dulu. Nah setelah dicicil itu gemboknya dibuka. Karena begini, kita mikir kalau mereka harus pelunasan 1 kali tempo, sak berkan, itu pasti sangat berat. Nah kalau mereka nggak dikasih kunci untuk bisa dagang kembali, dari mana mereka bisa nyicil utangnya yang kemarin-kemarin, yang 6 bulan, yang 1 tahun? Itu kalau nggak dibayar, itu malah justru jadi temuan BPK mana gitu loh. Nah satu-satunya cara untuk menyelamatkan tunggakannya terbayar, pedagang bisa dapat pemasukan adalah mereka tetap nyicil tanggungan yang sebelumnya dengan penandatanganan surat pernyataan. Dengan nanti mereka menyatakan bahwa sampai akhir tahun bersedia menuntaskan seluruh tunggakan dengan per bulannya sekian. Artinya mereka itu tetap muter, tetap iso dodolan, iso oleh penghasilan, karena iso nyicil tanggungannya sebelum-sebelumnya. Karena ketika ditutup sama sekali, terus kalau itu mas caranya nyicil, kalau nggak jualan gitu loh. Rekomendasi untuk mungkin meramaikan nanti dari jadi gini, kalau kita lihat kan memang kan sebenarnya orang nyari lapak untuk jualan kan juga kesulitan. Tapi kalau saya tadi berpikir begini, bahwa nggak ada pengumuman sama sekali bahwa ada sekian toko yang dibuka dengan posisi ini kosong, sehingga orang bisa menyewa dengan persyaratan ini. Selama ini kita belum pernah lihat itu di istilahnya dipublikasikan. Terus juga yang kedua, event-event di pasar itu juga nggak pernah diadakan. Terus menggeret menggait penjual-penjual. Ternyata dulu waktu pasar pedagang sayur yang grosir tadi, yang waktu pasarnya dibongkar, TPS itu dibongkar, pas ke situ itu pasarnya rame lah. Artinya kan wong nok pasar kan pengen opo-opo enek tuh mas. Aku belanja di pasar sebagai belanja bulanan. Lah kono sayur enek, daging enek, bumbon enek, klambi enek kan begitu. Nah sekarang kalau di situ itu nggak lengkap. Mending nang pasar liyane sing luwih komplit. Nah itu misalnya itu harus dipikirkan. Jadi kepala pasar itu bagaimana bisa menggait misalnya grosiran sayur itu dikei gono biar nyewa. Artinya orang datang ke situ itu satu juga punya ketertarikan untuk membeli dan nomornya kono komplit. Wong misalnya ke pasar itu sudah pasti yang dicari itu bukan hanya satu barang, pasti banyak gitu. Nek misalnya belanja saiki ya mending bakal belanja keliling atau di toko-toko kelontong gitu. Orang belanja ke pasar itu pasti jumlah belanjanya besar gitu. Mengenai cara agar pasar kembali ramai, perlu adanya komunikasi antar pihak pasar dengan pedagang mengenai lot yang tersedia, sehingga pasar lebih cepat terisi. Selain itu, perlu lebih sering diadakan event di pasar untuk menarik pengunjung dan pedagang lain. Selain itu, penataan pasar dan pedagang juga penting agar pengunjung lebih mudah menemukan kebutuhan yang dicari. Dengan ini, pasar dapat menarik pengunjung lebih banyak dengan dasar sebagai kebutuhan ada dan lengkap.
Bagas Dani Purwoko, Yuan Edo, Bojonegoro.